video Jimo ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hukum story ya, terkait dengan suatu perkara hukum. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang nasabah yang menggugat pihak bank dalam rangka pelelangan ya. Jadi aset jaminan dari nasabah tersebut akan dilelang oleh pihak bank melalui kantor lelang ya, atau KPKNL ya. Oke guys, kita ambil satu contoh ya. Ini adalah hanya sebatas contoh bahwasanya ada nasabah, kita ambil nama samarannya adalah misalnya si Budi. Adalah nasabah dari suatu bank. Jadi Budi sama Wati ya. Budi sama Wati adalah suami istri, sepasang suami istri. Yang menjadi nasabahnya di sini adalah istrinya, jadi Ibu Wati ya. Jadi mereka minjam di bank, kemudian karena terjadi suatu ketidaklancaran ya terhadap pembayaran angsuran, maka akan dilelang oleh pihak bank. Akan tetapi dari fakta yang ada ini, kita akan bacakan saja ya gugatannya guys ya. Jadi gugatannya adalah sebagai berikut. Ini kita rangkum contoh gugatannya ya. Jadi kita sebut di sini adalah Wati dan Budi sebagai pelawan 1 dan 2 ya. Nah, pelawan 1 dan 2 ini melawan atas pelelangan tersebut. Jadi mengajukan gugatan atau perlawanan lelang ya. Oke. Untuk pelawan 1 Budi, pelawan 2 adalah Wati. Kemudian pihak terlawan 1 adalah, kita sebut saja banknya ABC ya, Bank ABC. Kemudian terlawan 2-nya ini adalah pihak pemerintah Republik Indonesia, cekinya Kementerian Keuangan ya. Kemudian ceki lagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cekinya lagi Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL ya, di kota mana gitu, kita sebut aja misalnya kotanya di misalnya kota Jakarta lah gitu ya. Jadi sebagai terlawan 2. Nah, ini kita ambil contohnya sebagai berikut ya. Di dalam gugatannya ini atau di dalam perlawanannya ini, duduk perkara dari pelawan 1 dan 2 adalah sepasang suami istri yang bekerja sebagai pedagang nih. Jadi ceritanya mereka ini suami istri pedagang. Nah, kemudian karena pihak suaminya ini berarti Budi ya. Budi ini sebagai pelawan 1 adalah kondisinya tidak normal ya, atau sudah mungkin karena faktor usia ya. Jadi cacat atau lumpuh lah kita sebut sebagai seperti itu ya. Cacat atau lumpuh dari bawaan ya. Kemudian pelawan 2-nya ini sang istri juga sebagai pedagang keliling di daerah tersebut ya. Kita ambil contohnya Jakarta lah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk menunjang dan untuk menambah modal usaha dagang tersebut, nah jadi pihak pelawan, kita ambil contohnya ini tahun 2014 ya. Berarti tahun 2014 ini sudah mengajukan pinjaman atau kredit di Bank ABC atau terlawan ya, terlawan 1.
di cabang tadi Jakarta ya, di cabang Jakarta misalnya, dengan nomor perjanjian kreditnya itu misalnya 001 garing bla 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 lah, itu nomor akad kredit atau perjanjian kreditnya ya. Kemudian di dalam perjanjian tersebut, nah ini pelawan 1 dan pelawan 2 dengan terlawan 1, di mana terlawan satunya ini tidak memberikan salinan salinan dari perjanjian kredit tersebut ya, kita singkat aja PK ya. PK-nya nggak dikasih nih kepada para pelawan, jadi mengakibatkan para pelawannya itu tidak tahu nih isi dari perjanjian tersebut ya. Nah ini adalah ini kronologis ya, dan ini dituangkan di dalam gugatan perlawanan tersebut. Kemudian bahwa perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh pelawan dengan terlawan 1 ya atau pihak bank adalah 5 tahun nih. Jadi dari tahun 2014 sampai, kalau 5 tahun berarti 2019 ya. Berarti 2019 dengan agunan atau jaminan ya. Jaminannya ini adalah berupa sertifikat hak milik nomor misalnya kita buat nomor 01 lah, garis miring misalnya Jakarta, dengan surat ukur tanggal sekian bla 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 seterusnya ya, harus ditulis secara jelas dan lengkap. Yang tertulis atas namanya siapa, misalnya namanya Budi Danwati, berdasarkan apa gitu ya, nanti dijelaskan aja, nanti ada di dalam agunannya tersebut, nanti bisa dilihat riwayatnya dari sertifikat tersebut yang dijadikan agunan ya atau jaminan atas pinjaman tersebut ya. Kemudian pada saat itu karena kesulitan pembayaran ya, namanya juga orang usaha pasti ada pasang surutnya. Pada saat surut, maka untuk pembayaran angsuran juga agak tersendat ya. Kemudian dari pihak pelawannya ini mengungkapkan dengan sebenar-benarnya bahwasanya dari pihak pelawan ini masih ada niat yang tulus dan besar, secara jujur tanpa ada ditutup-tutupi, ingin melunasi hutangnya tersebut, seperti itu ya, dengan cara memberikan keringanan lah atau program-program restrukturisasi seperti itu ya. Nanti dibuatkan saja di dalam materi gugatan tersebut ya. Dan itu pembayarannya juga ada diatur di dalam adendum perubahan atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit yang di awal tadi, seperti itu ya. Ini diberikan oleh pihak bank atau terlawan 1 tersebut. Nah, kemudian karena para pelawan ini tidak dapat melunasi kredit ya kepada pihak bank, maka disebabkanlah adanya kemacetan dalam usaha dagang yang disebabkan mundurnya angka pembelian terhadap pembeli ya, terhadap usaha dagang dari para pelawan. Kemudian para pelawan ini datang nih untuk menemui pihak bank, pimpinannya ya dalam hal ini, untuk membicarakan tentang kemacetan tersebut, sekaligus minta tolong, kita minta diberikan keringanan atau solusinya seperti apa, seperti itu ya. Misalnya dengan restrukturisasi lagi untuk memperkecil angsuran pembayaran kredit sementara. Nah, di sini dia nih, namun oleh pihak bank tadi, berarti terlawan 1 ya, tidak ditanggapi nih atau ditolak lah, kasarnya gitu ya, ditolak oleh pihak bank. Maka kemudian pihak banknya itu juga langsung aja nih kasih
ultimatum ya, bahwasanya para pelawan ini sudah nunggak dalam angsuran kredit tersebut dan kreditnya juga udah macet, seperti itu ya. Dan eh, para pelawan ini harus melunasi semua tunggangan tersebut ya. Kasihan juga sih memang, cuman ya namanya pihak pihak bank, kita harus mengetahui juga ya untuk neraca dari perusahaan bank itu ya memang seperti itu ya. Kemudian terlawan satu juga dulunya ini kan memang membantu usahanya dia. Nah, akan tetapi kan kita memang harus mengetahui juga bahwasanya ada karakter-karakter nasabah yang memang benar-benar jujur ya. Istilahnya apa ya, kalau dalam bahasa perbankan itu ada KYC ya, atau KYC, atau knowing your customer ya. Dan mereka pasti tahulah, karena catatan perbankan dari si para pelawan ini memang bagus dan tidak pernah ada kemacetan, apalagi blacklist ya, memang nggak ada. Dan ini memang harus dipertimbangkan juga sih kalau menurut kami ya, kepada nasabah-nasabah seperti itu ya. Jadi karena ini merupakan kredit macet, jadi para pelawan kalau nggak bayar nih, rumahnya akan disegel atau dilelang ya, seperti itu. Ini dikasih ultimatum oleh pihak bank. Nah, kemudian pihak bank ini melalui petugasnya lah ya, atau karyawannya itu datang ke rumah para pelawan, seperti menagih mungkin. Cara-caranya juga kurang tepat sih ya, kalau kita lihat dari contoh ini ya, seperti itu ya. Kemudian para pelawan ini kan pada saat kejadian itu kan suaminya ini adalah seorang yang cacat, kemudian istrinya juga pedagang keliling. Kemudian pihak banknya ini datang main segel-segel aja di depan orang ramai seperti itu ya. Kemudian berbuat sesuatu lah intinya terhadap jaminan jaminan milik dari para pelawan tersebut ya. Jadi dia main ini aja, main segel lah ya. Biasa kalau memang debt collector ya, atau petugas banknya ya seperti itu juga. Kemudian ini harus dicatat juga bahwasanya itu prosedurnya juga memang harus dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan SOP ya. Jadi kalau di bank itu memang harus misalnya ini macet, kasih teguran dulu, Pak ini gimana. Tegurannya itu sih biasanya lisan ya, lisan dulu, Pak ini pembayarannya gimana. Itu ada bagian untuk relationship ya, atau hubungan ke nasabah seperti itu. Nanti dibantu bagaimana. Kemudian kalau misalnya tidak ditemukan solusi, lanjut dikasih dengan SP1 dan sampai dengan SP3 ya. Nah, jadi titik permasalahannya itu di sini. Jadi pihak banknya ini tidak melakukan memberikan surat peringatan mulai dari SP1 sampai dengan SP3 tersebut. Nah, kemudian pada saat pelawan 2 ya, berarti istrinya Ibu Wati ini ketemulah sama terlawan 1 ya di kantor dengan itikat baik, namun tetap saja ditolak. Nah, makanya pelawan ini melalui jalur pengadilan itu meminta atau memohon kepada majelis hakim ya yang memeriksa perkara ini untuk mendapatkan keringanan dalam pembayaran angsuran kredit. Nah, jadi yang paling penting dalam mengajukan suatu gugatan, kita harus tahu juga ya terhadap perlawanan lelang ya. Kita bilang perlawanan lelang ini kita harus jabarkan secara rinci, contohnya seperti hutang pokok. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh misalnya hutang pokoknya itu 500 juta ya. Jadi angsuran yang telah disetor itu sebanyak
kita bilanglah 20 kali ya. Jadi kalau misalnya 5 tahun tenor atau jangka waktunya itu berarti 60 kali bayar ya, atau 60 bulan. Nah, ini sekitar kita ambil contoh misalnya 20 kali lah ya. Jadi jumlahnya berapa, misalnya totalnya yang udah kita masukin misalnya sekitar 60 jutaan lah, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita sampaikan aja di dalam materi gugatan kita ini atau gugatan perlawanan lelang ini, kita bersedia membayar angsuran dengan apa namanya, istilahnya ada permohonan untuk mengecilkan biaya angsuran ya, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini kita ambil adalah Rp2.500.000 karena sanggupnya kita memang seperti itu. Karena ini juga memang namanya pedagang juga memang harus disesuaikan dengan pemasukan juga ya, seperti itu ya. Kemudian para pelawan ini juga memohon supaya angsuran pembayaran selanjutnya itu diberi keringanan, tetap jangka waktunya 5 tahun dari sisa jumlah hutang pokok tersebut ya, seperti itu. Oke, kemudian terlawan 1 dan terlawan 2 tanpa terlebih dahulu ya memberikan apa namanya, menjalankan prosedur lah ya, atau membina nasabahnya khususnya untuk UMKM lah atau pelaku usaha kecil, menengah dan kecil ya, kecil dan menengah ya. Nah, ini para pedagang aturnya dikasih apa namanya, keringanan seperti itu ya. Nah, karena ini rumahnya atau jaminannya sudah didaftarkan di apa namanya, di KPKNL tadi. Nah, maka kita meminta kepada majelis hakim untuk memberikan suatu putusan ya, memberikan suatu putusan terhadap lelang eksekusi ya. Jadi lelang eksekusi terhadap sertifikat tersebut ya, atau sertifikat tersebut yang sudah dipasang dengan hak tanggungan ya, seperti itu ya. Nanti itu ada sertifikat, misalnya sertifikat hak milik, kemudian nanti ada pertamanya itu ada surat kuasa membebankan hak tanggungan, kemudian ada akte pemberian hak tanggungan, kemudian yang terakhir ada sertifikat hak tanggungan, seperti itu ya. Jadi kalau sudah setiap barang jaminan itu akan dipasang dengan hak tanggungan. Jadi nanti pada saat mau dilelang adalah lelang eksekusi hak tanggungan ya, seperti itu ya. Kemudian pengumuman lelang ini juga memang harus ada apa namanya, dalam melakukan pelelangan ini juga ya ada juga prosedurnya juga ya. Jadi prosedur lelang itu nggak sembarangan juga. Setelah ada SP 1, 2, 3 yang tadi itu tidak lengkap ya, atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak bank ya. Kemudian pengumuman lelangnya juga dalam hal ini dilakukan secara sepihak jadinya, karena tidak komplit ya, atau tidak sempurnanya suatu surat peringatan tadi ya. Jadi pihak pelawan ini menganggap bahwasanya prosedur itu tidak dijalankan oleh terlawan satu ya, seperti itu ya. Kemudian nanti kita harus memberikan apa namanya, suatu apa namanya, materi yang pas atau yang tepat di dalam gugatan kita tersebut, agar kita bisa meyakinkan para hakim untuk mengabulkan semua keinginan kita ya, seperti itu ya. Nah, ini dia sudah apa namanya, sudah sampai ke tahap lelang ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan nih. Jadi bahwa pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan tersebut itu kan ditetapkan tanggal, misalnya kita ambil tanggal bulan April 2016 lah, itu dari pihak banknya melalui terlawan 2 ya, berarti kantor lelang tadi ya, KPKNL. Itu dia kita ambil karena sudah cacat prosedur, maka itu dijadikan sebagai dasar kita untuk menggugat
atau melakukan perlawanan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan tersebut ya. Nah, jadi kita memohon kepada hakim bahwasanya perbuatan mereka tersebut atau para terlawan ya, terlawan 1 dan terlawan 2 itu harus dibatalkan demi hukum. Nah, ini dalam gugatannya. Seperti itu ya. Ini berarti permohonan ya. Nah, kita harus tahu juga bahwasanya setiap pelelangan itu baru bisa dilakukan setelah lewat 1 bulan ya. Nah, ini juga menjadi suatu dasar kita ya untuk melakukan perlawanan. Jadi secara tertulis oleh pemegang pemegang hak untuk melakukan pengumuman lelang eksekusi itu harus minimal tuh sekurang-kurangnya itu 1 bulan. Jadi kalau kurang tuh nggak boleh. Seperti itu. Kemudian harus dilakukan juga paling sedikit 2 surat kabar ya. 2 surat kabar. Ini jadi misalnya kayak harian ya, surat kabar lah. Seperti itu ya. Kan banyak surat kabar misalnya kalau misalnya kayak Kompas atau media cetak lah, seperti itu ya. Itu yang ada di daerah tersebut ya, di daerah lokasi atau di daerah objek ya, seperti itu ya. Jadi karena tidak adanya suatu jadi prosedurnya itu tidak dilaksanakan dengan benar, maka ini juga menjadikan karena ini untuk pengumuman lelang ini memang harus sesuai dengan prosedur ya. Jadi memang harus kita ambil nih contoh, misalnya pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ya tentang hak tanggungan, misalnya pasal 20 ayat 2. Nah, ini atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, maka penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di kota jika dengan demikian itu dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita bisa ambil. Yang pertama tadi dari SP1, SP2, SP3 ya. Ini harus dilaksanakan dengan benar oleh pihak bank ya. Seperti itu. Kemudian untuk pengumuman lelang ya, itu jaraknya sekurang-kurangnya itu 1 bulan berjalan ya, sekurang-kurangnya 1 bulan. Jadi kalau kurang dari 1 bulan tuh nggak bisa. Jadi paling paling cepat tuh 1 bulan, nanti pengumuman lagi ya. Kemudian kita bahas tentang harga dari nilai lelang tersebut, seperti itu ya. Jadi nilai dari lelang tersebut seperti itu. Jadi sudah ada berapa tuh, ada 3 bahan ya, ada 3 bahan. Yang pertama tadi saya ulangi, surat pemberitahuan surat peringatan 1, 2, dan 3 ya. Kemudian ada surat pemberitahuan lelang. Kemudian ada pengumuman lelang ya. Pengumuman lelang tuh biasanya sih 2 kali. Jaraknya adalah minimal 1 bulan. Kemudian pasal 20 tadi juga itu tentang terkait dengan harga jual ya, atau harga lelang tadi berapa lakunya ya. Jadi harga dari sisa dari penjualan tadi itu bisa bisa ditutupi untuk total dari yang harus kita bayarkan tadi ya. Jadi kalau terlalu murah juga rugi kita, seperti itu ya. Jadi memang tidak sembarangan. Nah, jadi untuk materinya ini ya segini sih udah cukup ya. Nanti tinggal dikembangkan aja sesuai dengan penafsiran dan pemahaman hukum. Dan memang dalam hal ini sebaiknya dilakukan oleh orang yang memang memahami atau mengerti masalah lelang ya. Kalau bisa memang didampingi oleh seorang advokat ya, atau pengacara yang mengerti tentang pelelangan ini.
agar nanti bahasa-bahasa yang dicantumkan di dalam di dalam materi gugatan ini atau materi perlawanan lelang ini bisa dikabulkan oleh pihak pengadilan ya, dalam hal ini majelis ya, seperti itu. Nah, ini kan kita sudah uraikan, ini adalah materi-materi yang ingin kita sampaikan ke majelis hakim. Nah, nanti di dalam apa namanya kalau dalam istilah hukum namanya adalah posita ya. Jadi positanya memang harus bersesuaian ya dengan petitumnya nanti di belakang. Jadi kalau untuk petitumnya nanti kita sampaikan saja, kita memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan para pelawan untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan para pelawan adalah suami istri yang mengajukan perjanjian kredit atas atau nasabah Bank ABC tersebut ya, dengan jangka waktu 5 tahun. Kemudian menyatakan para pelawan masih mempunyai niat untuk membayar kredit pada bank tersebut ya. Nah, ini penting nih yang poin nomor 3 nih. Masih mempunyai niat baik ya untuk melakukan pembayaran atau cicilan angsuran kredit pada bank tersebut ya. Kemudian menyatakan sertifikat hak milik tadi nomor 01 tadi, itu adalah sah ya. Kemudian ini yang paling penting, menyatakan pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan itu adalah dilakukan secara sepihak nih. Ini poinnya sepihak. Nah, itu kepada para pelawan ya. Jadi saya ulangi, ini adalah pengumuman lelangnya itu melakukan secara sepihak ya. Jadi tidak melalui prosedur yang benar seperti itu ya. Yang dilakukan pada tanggal berapa ya. Nanti itu kan ada yang kita jadikan sebagai alat bukti ya atau bukti dokumen kita ya, seperti itu ya. Itu kan dilakukan oleh terlawan 1 dan terlawan 2 seperti itu ya. Padahal seharusnya para terlawan 1 itu harus memberikan itu yang tadi yang saya sampaikan ya, yang dijadikan bahan materinya itu adalah itu harus lewat 1 bulan, tidak boleh kurang ya. Jadi apa yang sudah disampaikan di posita tadi kita cantumkan kembali di petitum ya, atau yang kita mohonkan kepada majelis hakim ya, seperti itu ya tadi ya. Kemudian pengumuman juga harus paling sedikit diumumkan di 2 surat kabar ya. Kemudian pengumuman lelangnya juga harus dilaksanakan itu oleh terlawan 1 dan terlawan 2 itu harus batal demi hukum ya. Ini permohonan ya, seperti itu ya. Kemudian nanti yang paling penting adalah untuk menyampaikan suatu materi itu harus dilakukan berdasarkan fakta ya. Jadi apa yang kita sampaikan di materi gugatan ini kita harus bisa membuktikannya dengan bukti-bukti dokumen yang ada. Kemudian ada saksi-saksi juga seperti itu ya. Jadi di dalam konten-konten kita yang kemarin, yang sebelumnya juga kita sudah menyampaikan bahwasanya jangan lupa. Jadi setiap melakukan upaya gugatan itu bukti baik itu dokumen ya ataupun saksi itu harus kita munculkan di persidangan seperti itu ya. Nah, oke, ini untuk selanjutnya sih kita harus menyatakan juga bahwasanya kesanggupan bayar kita ini berapa. Nanti disampaikan aja di dalam permohonan ini juga ya, di dalam petitumnya ini, tapi harus dicantumkan juga di positanya tadi depan ya, seperti itu ya. Kemudian kita harus menyatakan juga bahwasanya perbuatan dari terlawan 1 ya yang tidak menyerahkan perjanjian kredit tadi itu adalah perbuatan yang tidak beritikat baik.
kemudian tentang apa namanya, tentang pengumuman lelang, tidak memberikan surat peringatan, kemudian apa namanya, harga yang mau ditawarkan terhadap pelelangan tersebut, nanti itu semua disampaikan aja ya. Kemudian nanti kita mohon kepada majelis hakim bahwasanya akibat dari perbuatan terlawan 1 dan terlawan 2 ini apa namanya, mengakibatkan kita merasakan apa namanya, kerugian ya, itu baik moral maupun material ya. Jadi intinya apa namanya, bahwasanya pelelangan yang dilakukan oleh kantor KPKNL ya, atau kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang ini adalah tidak mengikat ya. Jadi kita minta apa namanya, intinya dari agar dibatalkan ya, walaupun nanti terhadap putusannya kita belum tahu nih, karena yang memutuskan adalah pihak hakim ya. Tapi setidak-tidaknya kita sudah melakukan apa, satu upaya hukum atau upaya perlawanan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan atas sertifikat hak milik punya kita, seperti itu ya, punya dari Ibu Wati dan Bapak Budi ya, seperti itu. Oke. Dan ini contohnya, ini setelah melakukan gugatan, mediasi gagal, kemudian pembacaan gugatan, pada saat jawaban pertama, penyerahan jawaban, sidang jawaban ya, agenda sidang jawaban, ternyata pihak terlawan 1 ya, dalam hal ini adalah pihak bank itu tidak hadir ya. Jadi apa namanya, setelah dipanggil beberapa kali tidak hadir dan tidak bisa menyerahkan apa namanya, tidak bisa menyerahkan jawaban, sehingga dilanjutkanlah ke agenda berikutnya, seperti itu ya. Di agenda apa namanya, berarti replik ya. Nah, pada saat replik kemudian duplik masih belum memberikan jawaban, karena mereka bingung untuk membuat ininya, karena memang sudah ada cacat prosedur ya, seperti itu ya, sehingga mereka yang nggak tahu kita ya, ini hanya sebuah contoh ya, ini hanya sebuah contoh. Pada saat agenda pembuktian bukti dokumen, nah bukti dokumennya ini udah dibuat ya oleh Ibu Wati dan Pak Budi tadi ya, secara lengkap. Jadi buktinya itu mulai dari fotokopi KTP, kemudian fotokopi kartu keluarga, kemudian perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, pengumuman lelang, semuanya dilampirkan semua. Slip setoran untuk pembayaran aksuran semua dilampirkan ya, seperti itu. Nah, jadi setelah semua agenda berjalan dengan lancar dan pihak banknya ini tidak memberikan jawabannya, seperti itu ya. Karena pihak bank ini tidak memberikan jawaban, dan kemudian pihak KPKNL-nya ini juga tidak bisa membantah terhadap dalil-dalil dari gugatan para pelawan. Dan akhirnya nih di dalam putusannya, nah ini di sini ada nih, di dalam putusannya terhadap gugatan perlawanan ini, jadi di dalam pertimbangan hukum ya, di dalam pertimbangan hukum oleh hakim ini dibuat dia. Jadi inti dari putusannya ini akan saya bacakan ya. Ini udah saya rangkum untuk kawan-kawan semua. Jadi kita sama-sama bisa diskusi ya. Itu jadi putusannya itu dikabulkan oleh pihak majelis hakim ya, seperti itu ya. Jadi bunyinya seperti ini.
Dalam pokok perkara nih mengadili mengabulkan gugatan perlawanan para pelawan untuk sebagian. Seperti itu ya. Saya ulangi. Mengabulkan gugatan perlawanan para pelawan untuk sebagian, menyatakan pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan secara sepihak pada para pelawan yang diadakan pada tanggal eh, April 2016 tadi ya oleh terlawan 1 dan terlawan 2 dalam hal ini tidak beritikat baik. Nah, itu seharusnya terlawan 1 terlebih dahulu memberikan pelelangan tersebut baru bisa dilakukan lewat dari 1 bulan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, diumumkan sedikitnya 2 surat kabar. Kemudian yang dilaksanakan pelelangan yang dilaksanakan oleh terlawan 1 dengan terlawan 2 harus dinyatakan batal demi hukum seperti itu ya. Berarti ini dikabulkan oleh majelis hakim ya untuk sebagian seperti itu. Jadi intinya terhadap gugatan perlawanan yang dilakukan oleh pihak pelawan ini berarti berhasil ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan sampai sini memang sih agak susah ya untuk memahami, akan tetapi kalau sekedar untuk diskusi sih pihak kami akan menerima ya. Kita akan terima yang mau diskusi silakan untuk melakukan gugatan jika suatu saat ada permasalahan hukum. Memang dari kami sarankan agar didampingi oleh advokat yang kawan-kawan bisa percaya ya atau yang sudah kenal baik ya agar prosesnya bisa berjalan dengan baik ya. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbagi dan untuk berdiskusi lagi ya seperti itu. Oke kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.